Selamat sore, berjumpa kembali bersama dengan kami, keluarga besar Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Baik kekasih Kristus, kita sama-sama akan membaca firman Tuhan dan kita akan merenungkannya untuk sore hari ini. Saya percaya saudara-saudara ada dalam perlindungan Tuhan, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, saudara-saudara selalu dijaga dan diberkati oleh Tuhan. Baik, sore hari ini kita akan bermazmur bagi Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 42 ayat 2 dan 3. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Mazmur pasal 42 ayat 2 dan 3. Mari kekasih Kristus kita berdoa, mohon tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan firman Tuhan dan perenungannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Allah Roh Kudus, kami mohon belas kasihan-Mu. Berikan kami kekuatan-Mu, berikan kami hikmat-Mu, supaya kami dapat membaca firman Tuhan, dan kami dapat mengerti serta kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati kami semua yang hadir dimanapun kami berada saat ini. Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami, kuasai tempat di mana kami berada, dan kami siap untuk belajar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik kekasih Kristus, kita pada sore hari ini akan sama-sama membaca dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 21. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 21. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 21. Baik kekasih Kristus, bagaikan mata air di padang gurun, demikianlah kehadiran Kristus akan mengubah keputusasaan. Kehadiran Kristus akan mengubah keputusasaan menjadi hidup yang penuh dengan pengharapan. Kekasih Kristus, bagi orang yang berjalan di padang gurun yang luas dengan tanpa bakal air yang cukup, maka masa depan sangat gelap. Kekhawatiran dan rasa takut dapat menguasai hati yang bersangkutan. Di dalam situasi seperti itu, bila ia bertemu dengan oase, maka mata air tersebut akan memulihkan pengharapan di dalam hidupnya. Hal yang sama akan dialami oleh orang yang sedang berputus asa. Kehadiran Kristus akan menghapuskan ketakutan di hati mereka dan menggantikannya dengan kesanggupan untuk memandang masa depan dalam pengharapan.
Kehadiran Kristus yang membawa perubahan positif itulah yang dialami oleh para murid Yesus. Sebagaimana yang dicatat di dalam Yohanes pasal 20. Mereka sedang berada di dalam ketakutan terhadap orang-orang Yahudi yang telah menyerahkan Yesus ke tangan penguasa Romawi untuk disalibkan. Ketakutan itu berubah menjadi sukacita ketika Kristus yang telah bangkit dari kematian hadir di tengah-tengah mereka. Yesus menghamparkan masa depan yang baru bagi mereka dengan berkata, "Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Singkat kata, kehadiran Kristus akan menghapus keputusasaan dari dalam hidup kita dan menggantikannya dengan damai sejahtera. Kekasih Kristus, mari kita menghargai pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Seringkali saya berkata bahwa seringkali karena kita tidak mengenal pribadi Kristus yang benar, sehingga seringkali kita juga tidak tahu siapa identitas kita. Bahkan kita tidak mengenal apa yang telah Yesus lakukan untuk hidup kita. Oleh sebab itu betapa pentingnya saudara, kalau setiap hari kita harus punya komunikasi, setiap hari harus kita membaca firman Tuhan, bahkan kita harus berdoa supaya kita mengenal pribadi Kristus dalam kehidupan kita. Hubungan, relasi kita perlu bersama dengan Tuhan. Saudara jangan mengaku Kristen, tapi kalau saudara tidak punya relasi yang erat, yang intim dengan Kristus. Sebab hanya lewat relasi, artinya kita dapat percaya sesungguhnya siapa pribadi Kristus yang kita percaya itu. Tanpa sebuah relasi yang intim, kita tidak akan bisa mengenal pribadi Kristus yang intim. Kita hanya sebatas tahu kekasih Kristus, sebatas tahu, dan itu tidak diharapkan oleh Kristus dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus intim dan kita harus mengenal pribadi Kristus. Dan kalau kita mengenal betapa luar biasanya Tuhan bisa mengubah satu ketakutan, satu keputusasaan menjadi masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dia berharap kita harus mengenal pribadinya. Oleh sebab itu betapa pentingnya kekasih Kristus. Hubungan kita dengan Kristus setiap saat harus kita bangun. Harus konsisten, continue. Kita tidak boleh sesuka-sukanya kita. Saat kita senang, baru kita mau baca firman Tuhan. Saat kita lagi diberkati, baru kita mau berdoa. Tidak seperti itu kekasih Kristus. Setiap saat, baik kita dalam kondisi baik maupun tidak baik, kita tetap harus membangun hubungan yang intim dengan Kristus. Supaya kita bisa mengenal sungguh pribadi Kristus. Dan Kristus hadir membuat perubahan total di dalam kehidupan kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Baik kekasih Kristus, kita akan berdoa bersama-sama untuk sore hari ini. Izinkan saya mengucap terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Ada Ibu Yuli Erubun, ada Ibu Louis Patipon, ada Ibu Anita Kabes, ada Pak Subiakto Suryana, ada Ibu Yeni Tera, ada Pak Simi Wamso, ada Ibu Ros Wairata, juga ada Pak Ronald Peters, ya ada Ibu Yeni Tera. Terima kasih untuk semua kehadiran Bapak Ibu. Mari kita berdoa bersama-sama, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita sore hari ini. Ya Tuhan, Engkau telah bangkit dari kematian dan hidup selama-lamanya. Engkaulah sumber damai sejahtera dan kemenangan kami. Engkau selalu memperhatikan kehidupan anak-anak-Mu dan tidak pernah membiarkan diri kami menghadapi kehidupan ini dalam rasa takut, cemas, maupun khawatir. Melalui Roh Kudus-Mu, Engkau menyertai diri kami, menghibur serta memenuhi hati kami dengan kekuatan dan damai sejahtera. Engkau menjamin masa depan kami dan mengubah kehidupan kami
dari kesia-siaan menjadi hidup yang penuh dengan makna. Kami bersyukur kepadamu karena hari ini dengan beribadah kepadamu, melaluinya kami merasakan kehadiranmu dan membaharui iman serta penyerahan diri kami kepadamu. Firman-Mu meneguhkan iman kami dan Roh-Mu menghibur hati kami. Dengan demikian kami dapat menatap waktu-waktu yang akan kami lalui pada hari-hari ini tanpa keraguan. Kami yakin Engkau akan menyertai diri kami dan menolong diri kami dalam mengatasi setiap kesukaran. Di dalam anugerah-Mu Engkau memberkati dan memakai diri kami untuk menjadi saksi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, karena begitu besar pengorbanan-Mu, sehingga Engkau boleh menebus kami. Dan Engkau tidak mau melihat kami di dalam keraguan, di dalam keputusasaan. Tetapi Engkau memberkati kami, sehingga kami memiliki pengharapan yang jelas di dalam pribadi-Mu. Terima kasih Tuhan. Tolong kami untuk tetap taat, setia kepada perintah-perintah-Mu. Teristimewa, Engkau menugaskan kami untuk pergi menyampaikan amanat agung-Mu. Tolong kami ya Tuhan, setiap kami yang percaya kepadamu, taat kepada perintah-Mu, untuk menyampaikan amanat agung. Dimanapun kami berada, kami harus menyampaikan itu. Sebab hari ini, di dalam tekanan, di dalam kesukaran, yang bisa memberikan pengharapan hanyalah pribadi-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, jikalau kami yang sudah diberkati, yang sudah menerima kasih karunia-Mu, tolong kami Roh Kudus supaya kami tidak egois. Kami tidak menyimpan untuk diri kami sendiri, tapi kami mau berbagi kepada mereka yang membutuhkannya. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh menjadi taat dan setia. Kami boleh berbagi kepada sesama kami, bahkan kepada dunia yang membutuhkannya. Terima kasih Bapak untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang hadir pada sore hari ini. Hamba berdoa memberkati mereka ya Allah. Biarlah urapan baru turun atas mereka pribadi lepas pribadi. Supaya mereka taat setia, mereka berani untuk melangkah, melakukan apa yang Kau perintahkan kepada mereka ya Allah. Tuhan ada bersama dengan mereka. Tuhan ada bersama dengan mereka. Berkati rumah tangga mereka. Berkati pekerjaan mereka. Bahkan teristimewa, berkati pelayanan mereka ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Otoritas kuasa-Mu menyertai mereka semua. Dan buat mereka berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Hamba berdoa untuk seluruh keluarga hamba di Jalan Serayu Sangge dan sekitarnya. Tuhan berkati. Tuhan, bawa hamba-hamba-Mu, keluarga-keluarga di tempat ini untuk hidup mengandalkan Engkau ya Tuhan. Untuk hidup menaruh pengharapan kepada-Mu. Sebab hanya Engkau-lah yang bisa memberikan pengharapan yang pasti kepada masa depan kami yang cerah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh hamba-hamba di tempat ini. Berkati warga di tempat ini yang sakit Tuhan, jamah mereka. Sembuhkan mereka dengan kuasa bilur-Mu. Yang lemah Tuhan, berikan kekuatan kembali. Yang sedih Tuhan, Engkau hibur mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Hamba terus berdoa untuk tim COVID-19. Tuhan juga tolong mereka supaya mereka boleh melakukan tugas mereka dengan takut akan Tuhan. Mereka akan bekerja dengan benar di dalam nama Yesus untuk menolong orang-orang yang mengalami kesakitan. Dan hamba percaya kuasa Tuhan Yesus tetap menjamah dan menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Hamba percaya kasih Tuhan melimpah bagi mereka yang mengalami sakit, dan kesembuhan itu kembali menjadi milik mereka di dalam nama Yesus. Tuhan berkati bangsa negara kami, berkati tanah Papua, dan berkati kota Manokwari. Biar damai sejahtera-Mu Tuhan turun melimpah-limpah bagi bangsa negara kami. Ketenangan kami boleh nikmati, ketentraman boleh kami nikmati. Bahkan hari ini spesial hamba berdoa untuk Dirgahayu GKI di tanah Papua yang ke-64. Biarlah kehadiran firman-Mu, Injil-Mu di tanah Papua ini membebaskan banyak orang dari keterikatan,
Dan biar Tuhan memakai GKI menjadi saluran berkat. Hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam, Tuhan berkati, Tuhan urapi. Biar nama Tuhan selalu dipermuliakan dari kehidupan mereka, ya Allah. Terima kasih Tuhan. Tuhan terus memberkati kegiatan, Tuhan terus memberkati kemajuan daripada GKI di tanah Papua ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami ucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Baik, kekasih Kristus, kita akan berjumpa pada besok sore dalam waktu yang sama. Terima kasih buat Bapak Ibu, saudara-saudara yang sudah bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Andalkan Tuhan selalu. Ingat, andalkan Tuhan. Taruh pengharapanmu dalam Kristus. Sebab dalam Kristus ada kehidupan yang pasti. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, tetap semangat. Salam MDC.